Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Saputra, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda, semester 4. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester saya dengan membuat kajian hukum pidana tentang kasus kejahatan Mayantara atau cybercrime dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. Kejahatan Mayantara cybercrime di Indonesia terjadi dengan berbagai motif dan dilakukan oleh beragam pelaku, mulai dari usia remaja hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan. Kasus-kasus cybercrime sebetulnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam prakteknya masih belum maksimal. Salah satu yang sering terjadi yakni pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau media online lainnya. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dan akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan seseorang bagi yang namanya tercemar atau dicemarkan. Kajian ini menganalisis dari segi hukum pidana tentang penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau media online di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini tertera jelas pada pasal 1 ayat 3 yang merupakan hasil dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi segala perbuatan manusia diatur oleh hukum agar meminimalisir timbulnya permasalahan. Oleh karena itu, dalam kehidupan nyata di lingkungan masyarakat, segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan menurut dengan hukum yang berlaku. Tetapi di Indonesia masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara. Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum. Salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP. KUHP merupakan kitab undang-undang hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum. Salah satunya adalah kasus yang banyak kita temui sekarang ini adalah banyak pencemaran nama baik di media sosial atau dimanapun. Banyak sekali ditemui kasus pencemaran nama baik yang hasil penghinaan dalam wujud tersebut merupakan karakter assassination dan merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia. Kasus pencemaran nama baik digolongkan ke dalam kasus kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dalam KUHP dibahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur pada pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, atau mengadu secara memfitnah diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP. Dan peraturan hukum tindak pidana lainnya pada pencemaran nama baik dan penghinaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan beberapa undang-undang sektoral atau khusus lain. Akibat dari melakukan perbuatan pencemaran nama baik dapat mengganti rugi. Penggantian rugi yang ditimbulkan karena perbuatan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa disingkat dengan KUH Perdata pasal 1372 sampai dengan 1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365. Dengan adanya aturan tersebut, pihak yang merasa diri difitnah atau yang menyebarkan sesuatu hal tentang pihak yang lain tapi tidak berdasarkan fakta dan berdampak tidak baik bagi pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan berhak melapor perbuatan tersebut atas perbuatan atau tindakan pencemaran nama baik. Kasus-kasus pencemaran nama baik tersebut selalu terjadi di Indonesia di tiap tahunnya. Bahkan di setiap tahunnya tidak hanya sekali terjadi kasus pencemaran nama baik, melainkan lebih dari satu kasus. Berdasarkan dari informasi data yang saya dapat di beberapa media cetak dan media elektronik, dapat diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik saat ini sedang meningkat dan jauh di atas kejahatan di dunia maya lainnya. Berdasarkan
Dari hasil data yang saya dapat dari kasus kejahatan dunia maya dalam ujaran kebencian sebanyak 22% dan dalam penipuan online sebesar 15%, kasus judi online sebesar 5%, serta akses ilegal dan pornografi masing-masing sebesar 4%. Sedangkan kasus pencemaran nama baik yang saat ini menjadi kasus kejahatan di dunia maya sebesar 45%. Kasus pencemaran nama baik semakin meningkat di setiap tahunnya. Pada 2015, kasus pencemaran nama baik dari data Ditjen Siber Polri sudah menunjukkan angka sebanyak 624 kasus dan semakin meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka 845 kasus dan 846 kasus. Karena polisi secara proaktif melakukan patroli di dunia maya, maka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian banyak ditemui oleh polisi. Ujaran kebencian juga banyak ditujukan pada Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Ujaran kebencian tersebut banyak ditemui pada media sosial dan banyak juga yang menyebar berita-berita hoaks. Ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks pada orang lain juga bisa menimbulkan pencemaran nama baik, karena yang dilontarkan hanyalah informasi-informasi yang tidak benar adanya dan bisa disebut memfitnah dan membuat dampak buruk bagi korban tersebut. Misalnya pada pemilihan calon presiden menjelang pemilu sudah menjadi tradisi dan dapat dipastikan antara pihak satu dengan pihak lawan berlomba-lomba agar bisa mendapat banyak dukungan dan peroleh banyak suara. Terkadang pada saat menjelang pemilu banyak terjadi kampanye hitam. Kampanye hitam berarti informasi yang disebar itu tidak benar berdasarkan dengan fakta, banyak cenderung berupa fitnah dan dapat berpotensi mengarah pada tindak pidana. Karena informasi yang disebar cenderung fitnah, itu bisa membuat nama pihak lawan menjadi menurun, menjadi tercemar. Cyberbullying yang terjadi di internet atau media sosial lainnya juga berpotensi ke dalam pencemaran nama baik. Dalam bullying, denigration atau pencemaran nama baik merupakan upaya menyebarkan keburukan dari diri seorang di internet dengan tujuan untuk merusak reputasi diri dan nama baik seorang tersebut. Denigration biasanya berupa fitnah yang merupakan memberikan informasi tentang diri seorang yang berbahaya dan tidak benar atau bisa dibilang kejam. Ini merupakan salah satu bentuk dari pelaku termotivasi atau motivated offender pada kasus bullying yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik tidak akan ditindaklanjuti jikalau pihak yang merasa dicemarkan tidak membuat laporan kepada polisi. Berdasarkan hal yang saya jelaskan, saya menetapkan judul kajian hukum pidana pada kasus kejahatan Mayantara dalam perkara pencemaran nama baik di Indonesia. Adapun hal yang membuat saya tertarik hingga membacakan kajian ini karena negara Indonesia adalah negara yang disebut sebagai negara hukum, yang berarti menjunjung tinggi akan hukum, akan kedamaian di negaranya. Tetapi masih banyak warga negaranya yang melanggar aturan-aturan dari hukum tersebut yang menimbulkan terjadinya perpecahan antara sebagian kecil warganya. Agar masyarakat sekitar bisa lebih mengerti dan berpikir lebih kritis dan tidak menyebarkan informasi tentang seseorang secara tidak fakta dan tidak terbukti kebenarannya, tidak asal menyebarkan fitnah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kajian ini hendak mengkaji beberapa hal berikut, yakni pertama, bagaimana ukuran kejahatan Mayantara dalam aturan hukum nasional maupun internasional, dan kedua, bagaimana analisis hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik dalam konteks kejahatan Mayantara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif di mana saya hanya mengkaji aturan hukum berdasarkan fakta-fakta kasus yang terjadi berkaitan dengan pencemaran nama baik. Penelitian ini hanya mengkaji teori-teori hukum yang dihubungkan dengan aturan hukum dan kasus pencemaran nama baik melalui dunia maya. Data yang dalam penelitian ini bersifat data sekunder, diperoleh dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, atau berita kasus yang didapatkan melalui media cetak maupun online. Kesimpulan, pencemaran nama baik merupakan suatu tindak kejahatan dunia maya atau cybercrime yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 sampai 321 dan juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak benar adanya, yang bisa berupa fitnah terhadap seorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut. Orang yang namanya dicemarkan dapat mengadukan hal tersebut atas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan penyebaran informasi yang tidak benar adanya, biasanya berupa fitnah terhadap seseorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut. Yang namanya dicemarkan dapat mengadukan hal tersebut atas pencemaran nama baik, dan orang yang melakukan pencemaran tersebut dapat dipidana, penjarakan, dan membayar denda. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan karena hanya bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik jika seorang yang merasa namanya dicemarkan tersebut melaporkan kepada yang berwenang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus kejahatan dunia maya yang cukup banyak ditangani pada tiap tahunnya. Karena di tiap tahunnya meningkat, biasanya orang yang melakukan pencemaran nama baik tersebut melakukan dengan sengaja agar membuat reputasi orang tersebut menurun di mata umum. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara tulisan dan lisan. Hai teman-teman, ada info nih. Universitas 17 Agustus Samarinda, atau bisa dikenal dengan Untak Samarinda, telah membuka pendaftaran untuk teman-teman yang lulus SMA. Ayo bergabung di Universitas 17 Agustus Samarinda. Selain program studi banyak, di sini juga ada organisasi-organisasi yang dimana untuk mengasah skill teman-teman. Terima kasih.